Halo, selamat pagi semua. Saya dari KOPI, Komunitas Penggiat Pariwisata Indonesia. Kita akan melakukan program Sinematik Kopi yang akan berlangsung di Bakara Tipang, dan akan ada acara festival seni dan budaya Hutan Amartua. Dan bagaimana acaranya berlangsung, ikuti kami terus. Kopi, giat dan nyata. Jadi kita melakukan perjalanan dari Medan ke Bakara itu lebih kurang jaraknya 225 km dengan durasi tempuhnya lebih kurang 6 jam. Kalian dapat menikmati view di tengah perjalanan seperti yang ada ini. Selamat sore, salam pariwisata, horas, mojua-jua, njua-jua, ahoy, yahobu. Saya Diki Erlangga, Sekjen KOPI, Komunitas Penggiat Pariwisata Indonesia, bersama Ibu Kadis Pariwisata Humbang Hasundutan, Ibu Dina Simamora ya? Ya. Boleh sedikit penjelasannya Bu tentang pariwisata di Humbahas Bu? Oke, terima kasih. Saya Dina Simamora, Kepala Dinas PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan. Kalau ditanya tentang potensi pariwisata Humbang Hasundutan, sangat luar biasa saya rasa. Kita berada di Bakti Raja yang juga termasuk geosite Tipang Bakara Tipang. Dan kalau untuk saat ini kita sedang ada pagelaran juga di sini. Kalau potensinya bisa saya sedikit jelaskan. Kita punya
SK Bupati tentang desa wisata ada 65 desa wisata. 65 desa wisata. Namun pada saat ini kita lebih fokus ke Geoset Sipinsur dan juga Geoset Tipang dan Sileme-leme, dan juga termasuk di Banuarea ada Gua Seribu. Gua Seribu ya, Gua Bu? Seribu. Jadi potensi wisata kita selain panorama Danau Toba, juga budaya historinya si Singamaraja 12 dari 1 sampai 12 di kita. Jadi lahirnya si Singamaraja 1 dan juga wafatnya di Parlilitan si Singamaraja ke-12 sebagai pahlawan nasional di Humbang Hasundutan gitu. Jadi historikalnya si Singamaraja ke-12 juga di kita. Panorama Danau Toba, kalau misalnya Danau Toba itu kan di 7 kabupaten kota ya. Tetapi ya kita itu tambahannya adalah si Singamaraja 12 di kita gitu. Hi everyone, I will show you its beautiful place. Custom, culture, agriculture, art, and many again. It's something different from Lake Toba. This is Bakara Tipa. Oke, selamat sore kawan-kawan. Sekarang saya bersama Bapak Lamu Simamora. Beliau juga aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ya Pak. Kali ini kita ada pertanyaan sedikit saja. Untuk Bapak yang pertama, apa yang melatar belakangi Bapak untuk karena adanya kegiatan acara Festival Seni dan Budaya Hutana Martua ini? Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Festival Seni Budaya Hutana Martua yang kita laksanakan di lapangan SMP Bakti Raja. Latar belakang kenapa bisa festival ini kita laksanakan di Bakti Raja adalah karena unsur kebudayaan yang kuat, warisan leluhur yang saat ini masih teguh dipegang oleh bius-bius yang ada di Kecamatan Bakti Raja. Ada 2 bius yang di sini, ada bius Raja Napitu dari Desa Tipang, sama Raja Bius Sonopopu dari Bakarak. Jadi ada ritual dan konsep kebudayaan yang masih terus mereka laksanakan di Bakti Raja ini, dan saya pastikan juga ritual kebudayaan ini hanya ada di sini, tidak ada di mana. Sehingga patut untuk kita laksanakan festival untuk banyak orang tahu, dan saatnya juga saya kira Humbang Hasundutan mempunyai ciri khas kebudayaan didukung dengan pariwisata yang baik dan juga potensi ekonomi masyarakat yang tercipta di sini. Seharusnya ini menjadi suatu hal langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dari kabupaten, dari semua jenjang provinsi maupun nasional. Jadi ini merupakan suatu
kekayaan warisan leluhur. Terlebih ini adalah kelahiran Raja Sisimangaraja, Sisimangaraja, tanah kelahiran, dan banyak konsep kebudayaan yang turun-temurun dan masih terus digelar di Lembah Bakti Raja ini. Untuk kawan-kawan bisa lihat lagi, nanti kita juga tampilkan cuplikannya. Dan terakhir untuk Bapak, apa kesan dan pesannya sekali lagi Pak kegiatan acara? Kesan dan pesan, saya sebagai penanggung jawab di acara ini, kesan yang pasti saya sangat senang karena ketika suatu ide dalam pemikiran bisa dilaksanakan, dan juga bisa kami harapkan ini adalah pertama kali hutan Amartua yang pertama yang akan kita komitkan dengan pemerintah, akan dilaksanakan setiap tahun di Bakti Raja dengan dukungan dari pemerintah provinsi maupun dari kabupaten. Namun yang pertama ini masih banyak yang harus kita pelajari, serta masih banyak yang harus kita angkat kembali sebenarnya. Masih banyak potensi-potensi kebudayaan yang belum kita tampilkan. Namun saya sangat bangga bisa acara ini bisa tergelar di 2 hari ini. Lebih saya lihat juga banyak bakat dan talenta dari anak-anak Bakti Raja yang akhirnya mereka bisa memberikan apa yang terpendam, baik dari seni tari, seni suara, seni musik, maupun dari umpasa, turi-turian atau cerita Batak yang turun-temurun yang zaman ini sudah sangat jarang kita temukan. Terlebih juga saya juga sangat senang dengan kehadiran para bius, raja-raja bius yang ada di sini. Mereka bersatu bersama kami panitia untuk mensukseskan acara ini. Terlebih juga saya lihat potensi ekonomi yang tercipta di 2 hari ini sangat luar biasa. Banyak ekonomi yang hadir di tengah-tengah acara ini, baik dari UMKM, baik dari UMKM misalkan seperti batik gumbang, UMKM makanan minuman, terlebih juga UMKM pertanian-pertanian yang ada di Bakti Raja. Jadi pesannya sangat luar biasa. Pesannya terakhir, semoga kami tetap didukung, diberikan bimbingan dari seluruh pihak, terlebih kepada Tuhan dan kepada Opung yang selalu memberikan kami berkat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, yaitu Opung Sisimangaraja. Kami terus untuk mengenang konsep-konsep yang diberikan beliau. Semoga harapannya event-event ini akan terus tercipta. Yang pertama di tahun 2025, di 2026 akan terus ada, sehingga hutan Amartua menjadi suatu ciri khas. Karena Martua itu artinya adalah berkat. Semoga kita ini adalah huta atau desa yang terberkati. Terlebih satu lagi, ini juga mengingatkan refleksi kita, semua masyarakat, elemen masyarakat yang ada, dengan pentingnya sadar budaya dan sadar tentang alam. 2 tahun lalu, Bakti Raja mengalami luka yang sangat pedih, yaitu bencana Simangulape. Dan saat ini juga, bencana ini atau luka ini adalah merambat lebih jauh di 3 provinsi. Ini saatnya refleksi bahwasanya pohon harus ditanam. Pohon dan alam itu harus dilestarikan untuk kita pastikan kepada generasi berikutnya bahwasanya alam dan seluruh budaya ini tersedia bagi mereka generasi berikutnya. Mungkin itu saja seperti pesan dan kesan pada acara ini. Terima kasih. Horas.